akan bahas gimana cara kita uji validitas dan reliabilitas. Di sini kita lihat dulu ada model uji data question kita. Ada variabel dibanding ini adalah kesadaran merek, dan di sini kita ada dua variabel, independen, asosiasi merek, sama ekuitas merek. Jadi di sini sebelum kita lanjut ke uji hipotesis, kita harus pastikan dulu uji kualitas data kita sudah terpenuhi. Kita langsung aja ke data primer. Baik, di sini kita bisa melihat tabulasi data untuk data kuesioner. Jadi di sini kita lihat dulu, kita ada informasi gender sama pendidikan. Ini informasi awal berkaitan sama data responden. Kemudian di sini kita bisa lihat, kita di sini ada KM1 sampai dengan KM4. Artinya di sini, kesadaran merek di sini ada 4 pernyataan yang kita gunakan untuk mengukur variabel kesadaran merek. Kemudian asosiasi merek, di sini kita ada 5 variabel untuk mengukur variabel asosiasi merek. Kemudian untuk ekuitas merek, di sini kita ada 3 pernyataan. Jadi di sini kita harus buat dulu rata-rata untuk masing-masing variabel atau total. Kita bisa pilih salah satu. Karena kalau misalnya hasil ujinya sebenarnya bakal sama sih, baik kita pakai rata-rata atau total itu hasil ujinya bakal sama. Kita bisa hitung di SPSS pakai menu transform, ataupun kita bisa hitung langsung di Excel, baru kita import masuk. Jadi kita langsung aja bahas gimana cara kita melakukan uji validitas. Untuk uji validitas, kita bantu dari uji validitas construct atau konstruk. Di sini caranya kita langsung ke analyze, kemudian kita ke dimension reduction factor. Kemudian di sini kita masukin kesadaran merek. Kita kan ada kesadaran merek 1 sampai 4, kita masukin 1, 2, 3, 4, kita masukin ke variabel. Kemudian kita ke menu deskriptif, kita checklist KMO Berlet Test of Spreadsheet, empty image, kemudian kita continue. Kemudian di extraction, kita pilih fixed number of factor, kita tulis 1 untuk faktor yang kita mau kita extract jadi 1. Kemudian di rotation, kita pilih varying max, kemudian continue, dan kita pilih OK. Di sini kita langsung lihat ke hasil validitasnya. Kita lihat ke kolom komponen matrix. Jadi di sini untuk kriteria komponen matrix di sini tinggal kita analisa apakah nilai loading faktornya di sini apakah di atas 0,6. Jika di atas 0,6 berarti pernyataan di sini sudah bisa kita simpulkan sudah valid. Jadi dari hasil uji kita dari keempat pernyataan kesadaran merek semuanya di atas 0,6. Berarti kita bisa simpulkan pernyataan kita gunakan untuk mengukur variabel kesadaran merek itu sudah sesuai atau valid. Jadi di sini terkadang dari 4 pernyataan di sini bisa jadi 1 pernyataan itu tidak valid. Maka kita perlu mengecek kembali apakah ada kesalahan pada saat kita menyusun kalimat tersebut sehingga bisa menimbulkan ambigu bagi pembaca. Kita bisa coba tes, kita baca ulang, kemudian kalau misalkan memang ada masalah di penggunaan kata atau kalimatnya, kita bisa revisi, kemudian kita coba sebar ulang kuesionernya. Jadi kalau misalnya kalian udah sebar ulang ternyata juga tidak valid, maka kalian bisa melakukan hapus pernyataan tersebut. Kemudian kita bisa coba tes satu lagi, uji validitas kriteria. Jadi di sini kita harus perlu buat dulu total untuk masing-masing variabel. Di sini saya udah buat ya, masing-masing total untuk masing-masing variabel. Jadi kita langsung aja ke uji validitasnya. Jadi langkah-langkah kita harus lakukan, kita langsung ke analyze, correlate, bivariate.
Kemudian kita masukin variabel kesadaran merek 1 sampai dengan 4 dan total kesadaran merek. Kemudian di sini kita akan menggunakan korelasi coefficient Pearson. Kemudian kita langsung oke aja. Di sini akan muncul hasil nilai korelasinya. Di sini yang mau kita analisa adalah uji korelasi antara masing-masing pernyataan dengan total skor atau total dari kesadaran merek masing-masing pernyataannya. Di sini kita mau lihat kesadaran merek terhadap total kesadaran merek. Untuk Pearson correlation, di sini kita harus memastikan nilai korelasi lebih besar dari 0,3. Kemudian nilai signifikansinya di sini dia harus lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel tersebut sudah bisa kita sebutkan udah valid. Jadi dari hasil uji kita ini, masing-masing pernyataan itu telah memenuhi kriteria. Maka kita bisa simpulkan kesadaran merek valid untuk kita gunakan untuk mengukur variabel pernyataan ini. Kemudian setelah kita perlu tes masing-masing variabel ya. Jadi setelah kita tes kesadaran merek, kita tes dari asosiasi merek sama ekuitas merek. Setelah semuanya udah valid, kita baru lanjut ke uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, kita langsung ke Analyze, kemudian kita ke Scale, sama kita pilih Reliability Analysis. Tinggal kita masukin 4, kita juga harusnya ujinya per variabel ya. Jadi di sini kita nanti harus, kalau misalnya kita ada 3 variabel, kita harus masukin 3 kali. Jadi di sini kita uji dulu kesadaran merek 1, 2, 3, dan 4. Kita masukin, kita pakai model alpha. Kemudian kita oke. Kita langsung lihat di tabel ini, reliability statistik. Number of item yang kita uji adalah 4. Kemudian di sini, Kronspach alpha ini itu harus di atas 0,6. Jika di atas 0,6, kita bisa simpulkan pernyataan kita gunakan itu sudah reliable. Kemudian yang terakhir, kita bisa lihat tabel di bawah ini. Tabel ini berfungsi untuk mengecek pernyataan mana yang menyebabkan data kita tidak reliable. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat ada kalimat Kronspach alpha if item related. Dia misal kita awalnya kan 0,865. Jika kita hapus kesadaran merek 1, maka Kronspach alpha akan turun jadi 0,811. Itu cara baca analisanya. Jadi tabel ini bisa membantu kita menentukan pernyataan mana yang menyebabkan reliabilitas kita tidak lewat. Oke, kalau misalkan uji validitas reliabilitas kita udah lewat, kita tinggal lanjut ke uji asumsi. Kita harus melewati uji multiple, hetero, sama normalitas. Setelah itu udah kita lewat, kita baru tinggal uji statistik deskriptif sama uji hipotesis. Baiklah, pembahasan kita sampai sini dulu. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.